4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi biasa belum semangat kalau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, maaf besok hajinya semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir dalam acara workshop kurikulum merdeka dari PT Penerbit Erlangga. Perkenalkan, saya Rizka Pak, saya dari Alkapa. Di sini saya sebagai pembuka acaranya untuk acara IKM dari PT Penerbit Erlangga. Salawat dan salam kita haturkan kepada pahlawan kita Nabi Muhammad SAW. Selamat datang untuk narasumber kita Bapak Dr. Sudaryan MPD yang hari ini akan memberikan segudang ilmu IKM untuk kita. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Alkapa Bapak Saiful Nasri, yang kami hormati dari perwakilan Yayasan Alkapa Bapak Sarif, dan yang sangat kami hormati Bapak Ibu Guru SD Alkapa, dan dari PT Erlangga Bapak Romi dan jajarannya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih dari Bapak dari PT Erlangga yang mana telah memberikan kami pelatihan IKM di tempat yang sangat nyaman ini ya Pak ya. Semoga ilmu yang kami dapati nanti dapat kami implementasikan di sekolah yang kami ajar. Oke. Untuk kelancaran acara ini, pertama-tama kita harus doa dulu ya Bapak Ibu. Kami minta tolong kepada Bapak Ismail untuk memberikan doa agar acara kita diberikan kelancaran. Untuk Pak Ismail, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa min syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi qadri hajatina wa hajatikum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina maulana Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi yassir wa la tu'assir, yassir lana umurana umur ad-din wa dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, yassir lana umurana umur ad-din wa dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, yassir lana umurana umur ad-din wa dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna wa ij'al jamaa'atina wa dhurriyyatina wa talamidina min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli الشر والضيق إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا
وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا تقبل الله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, terima kasih Pak Ismail. Untuk acara selanjutnya yaitu kita nyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Tiara. Silakan. Bapak Ibu, kami mohon untuk berdiri. Kami nyanyikan bersama-sama Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Untuk selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah SD Al-Kafa, Bapak Saiful Masni. Pada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajmain. Selamat sekali. Mari sama-sama dan tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada puasa pada hari ini. Bapak Ibu semuanya, kemudian kami kita juga dari Bapak sudah berada di sini dan dari kami juga. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali akan menghormati narasumber kami dari Bapak Dr. Sudaya MPD yang sudah berada di sini. Kemudian yang kami hormati dari tim Erlangga, di sini ada Bapak Umi, kemudian ada Bapak Hendra ya. Dan juga yang kami hormati perwakilan dari Yayasan Al-Kafa, Bapak Sarifudin sudah berada di sini. Kemudian yang kami banggakan Bapak Ibu guru semuanya dan TU juga dari IT kami sudah juga berada di lokasi ini. Nah, Bapak semuanya pada hari ini adalah pengenalan pembelajaran atau implementasi kurikulum merdeka. Ini merupakan satu hal yang baru Bapak Ibu, Bapak Saudara ya pada sekolah kami. Jadi intinya ini merupakan pengenalan yang pertama sekali secara resmi kepada tim kita di SD Al-Kafa. Nah, kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa untuk tahun ajaran baru di TP 2023-2024 nanti insya Allah kita akan menjalankan di kelas 1 dan kelas 4. Itu namanya master plan-nya. Kemudian yang kedua, untuk 2024-2025 nanti kami akan pelajari bagaimana penerapan di 1 dan 4. Apabila memungkinkan nanti di TP
2024-2025 insya Allah kita akan jalankan semua kelas, baik kelas 2, 4 dan 3, 6. Jadi tidak lagi bertahap. Memang siogianya yang kami pahami dari Dinas Pendidikan 1, 4, kemudian 1, 4, 2, 5 dan 3, 6 ya. Tapi nanti untuk 24, 25 insya Allah kalau memang dari progres awal ini insya Allah bisa berjalan dengan sangat baik, maka di DP 2024, 2025 maka semuanya akan kita jalankan. Jadi kami sangat berharap sekali kepada Bapak Ibu semuanya bisa nanti kita sama-sama ya, termasuk saya pribadi juga mendapatkan ilmu dari sini. Nah kemudian juga kami sambut dengan sangat baik kepada Bapak Sudaya sudah berkenan hadir di tempat kami di sini. Yang saya dengar bercakap-cakap sudah beberapa tempat ya di Kota Batam. Nah tadi juga kami ada sounding sedikit, tapi mungkin setelah inilah nanti dengan Pak Romi dengan Pak Hendra, ternyata untuk training ini baru pengenalan awal ya. Karena yang kita pahami baru sekalian, ini saya tidak begitu paham juga Pak Hudayat ya, tapi yang saya lihat di sini ada hampir 11 komponen ya. Di dalam untuk memperdayakan ada modul ajar, ada ATP, kemudian ada CP, KPD, program buku penggerak, aplikasi rapor, KOSP, jadwal pembelajaran, kalender pendidikan. Semuanya ini termaktub mungkin dalam satu susunan yang merangkum juga berhubungan dengan kurikulum merdeka. Tapi nanti kita mungkin step by step deh. Ya pas saya ya, nggak mungkin dari modul langsung masuk ke assessment gitu. Ya ada T5 juga nanti. Nah mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan. Yang jelas kami sangat berterima kasih kepada Tim Erlangga atas dukungannya dan tempatnya yang wow ya fashion. Ini sangat menarik ya tempatnya untuk pelatihan kita semuanya. Mudah-mudahan nanti juga dari tim perwakilan yayasan, terima kasih Pak Mau sudah berhadir ya. Jadi support dari yayasan juga sangat baik. Kita berikan tepuk mulai. Oke, jadi mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu yang kita datang di sini. Mudah-mudahan bisa membawa hasil yang terbaik kepada sekolah kita. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semangatnya Bapak Ibu kita bawa pulang ikan. Oke, untuk selanjutnya sambutan dari Erlangga yaitu Bapak Romi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Jangan apa gitu ya. Pagi lah. Kalau di Erlangga semangat. Victory, yakin. Jadi dia kita betul-betul luar biasa ya pagi ini ya. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat ya perwakilan dari Yayasan Pak Sarif yang sama-sama kita hormati, Bapak Saiful, Kepala Sekolah Al-Kafa, yang sama kita hormati Bapak Dr. Sudayat ya, narasumber kami dari Erlangga yang khusus didatangkan dari Kota Bandung ya untuk acara kita di pagi hari ini ya. Sebenarnya Pak Sudayat sudah sampai hari Kamis ya. Kita sudah jalan beberapa sekolah, ada 3 sekolah kemarin yang sudah diberikan pelatihan workshop ini. Jadi ini sekolah yang apa? Kita berikan yang hari terakhir karena memang waktu dari pagi sampai sore ya akan kita berikan ilmu yang bapak-bapak dan ibu-ibu betul-betul minta nantinya apa yang kurang paham ditanyakan semuanya karena waktu kita sangat panjang sekali. Ya, insya Allah sore ini Pak Sudayat juga kembali lagi ke Bandung. Ya, seperti 4 hari berada di Kota Batam. Ya, puji dan syukur tidak lupa kita dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul semua Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat walafiat dan juga kita lupa memberikan selawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi besar Muhammad SAW. Ya baik Bapak semua, terima kasih juga Pak Saiful dan semua guru yayasan kami dari PT Penerbit Erlangga yang selama ini sudah bekerja sama dengan baik ya dalam segala hal. Ada yang bisa kita sulit 2 tahun kemarin ya, sulitnya dalam artian pandemi, sekarang sudah kita mulai lewati. Sekarang ya mudah-mudahan tahun ini betul-betul tahun yang
yang membuat perekonomian kita semakin bagus ya, ekonomi bagus, kerja kita juga semakin bagus. Pokoknya segala usaha kita juga semakin bagus. Kita harapkan di tahun 2023 ini betul-betul hasil yang sangat maksimal yang harus kita raih atau peroleh. Ya, dari kami Erlangga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena kerjasama ini. Ya, kami dari dunia penerbitan Erlangga memasuki umur yang ke 71 tahun ya, nantinya pasti ya, sudah sangat lama sekali penerbitan buku. Ya, bulan Maret nanti 71 tahun, kami akan selalu mengikuti perkembangan zaman. Itu yang membuat kunci sukses yang ada di Erlangga, akan selalu mengikuti perkembangan apa saat ini akan kami ikuti. Ya. Baik, Bapak Ibu, selamat mengikuti perkenalan dari kami Erlangga, sambutan dari kami juga dari Erlangga. Salah dan apa yang kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bapak Roni. Ya, walaupun atu-atu tapi tetap semangat ya Pak. Oke, selanjutnya sambutan dari perwakilan yayasan untuk Bapak Syarifudin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan, beriring shalawat wassalam kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati sumber dari jauh dari Bandung ya, Bapak Dr. Sudarya MPD, kemudian dari Erlangga, kemudian Bapak Kepala Sekolah Mas Saiful beserta dewan guru semua yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah, tentu saja kami atas nama yayasan kebetulan ini sudah diberikan juga kami kontak mana. Yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Erlangga. Ini termasuk perhatian dan kepeduliannya juga untuk para guru kami dalam mendidik peserta didik yang diamanatkan orang tua kepada kita semua. Lalu dalam hal ini dari yayasan menyampaikan untuk tidak hanya di level tingkat SD, karena di yayasan ada SMP juga. Nah, memang ada pertanyaan kenapa tidak sekaligus. Jadi tadi sebelum di acara mulai saya berbincang-bincang, diberi pemahaman, tetapi yang belum diberi pemahaman kan masih bertanya kan gitu Pak. Jadi artinya gini, karena istilahnya apa ya, kerjasamanya ini bersama yayasan, gitu ya. Dari yayasan menyampaikan, bukan dengan salah satu daripada SD, SMP, gitu kan, tapi kerjasama dengan yayasan. Tapi saya setelah dipahami tadi, jelas bahwa memang ini khusus SD karena bukan secara umum daripada kurikulum Merdeka yang baru ini. Karena ini ada mungkin simulasi baik dari prakteknya. Nah, jadi ini hanya khusus SD. Nanti kalau mau dicampur dengan SMP mungkin agak berbeda. Berarti TK belum Merdeka nggak ya? Pakai kan? Beda kan? Terpisah lagi ya. Nah, belum Merdeka. Jadi mungkin yang secara globalnya gitu ya, bersama bisa nanti insya Allah kami sampaikan Pak. Tapi secara khususnya dari yayasan menyampaikan, yang bertanya sih karena pengurus itu beberapa orang banyak Pak ya, kenapa nggak sekaligus gitu? Jadi ada ini masuk ini enggak gitu kan? Jadi kepada Erlangga sekali lagi mengucapkan terima kasih dan juga mohon perhatiannya. Kalau SD sudah dilaksanakan, SMP juga sudah dilaksanakan. Mungkin kalau TK-nya pakai juga bisa.
Kemudian kepada Bapak Ibu guru sekolah, gunakan kesempatan baik ini untuk memperdalam budaya dan juga demi tercapainya keberhasilan kita dalam mendidik peserta didik kita. Hanya itu yang dapat sampaikan dari yayasan. Terima kasih dan selamat menjalankan pelatihan atau workshop kurikulum merdeka ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan bagi kita semua dan meridhoi apa yang kita laksanakan pada hari ini. Baik. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara workshop kurikulum merdeka dari Erlangga ini secara resmi kami buka. Akhir. Oh ya, kurikulum merdeka Pak ya? Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, selamat untuk belajar dan diambil alih oleh Bapak narasumber. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Yang saya hormati pengurus dan ketua yayasan, yang saya hormati kepala sekolah, yang saya banggakan teman-teman guru. Hari ini kita akan sharing karena waktunya sehari. Kita hanya sharing, nanti ada waktu khusus namanya penguatan. Pertanyaannya kenapa SD, SMP, TK tidak bisa disatukan? Persoalannya ini bukan pelatihan Diknas. Kalau Diknas itu kan 100 orang, 2 sampai 300 orang bisa. Ini workshop, jadi nanti saya akan ngomongnya sejam, tapi kerjanya bisa sampai jam 7 malam. Itu persoalannya. Jadi kebayang sulitnya kalau 2 sekolah disatukan karena karakternya berbeda-beda. Baik, mohon izin saya memperkenalkan diri. Terima kasih Erlangga sudah memfasilitasi di hotel ya. Kalau di SDIT Muhammadiyah itu sambil nginep Bu. Ya, next time kita akan nginep, ada jacuzzi-nya Bu. Jadi kalau mandi bisa berendam di sini. Saya 2 hari. Jadi biasanya mandi sekali, sekarang 3 kali. Ini nama saya sudah ya. Saya senang disebut pengembang kurikulum. Padahal pekerjaan sehari-hari saya dosen di Pasca Sarjana S2 S3. Jurusan pengembangan kurikulum, kemudian konsultan pendidikan dan tim pengembang kurikulum di Puskur. Kenapa disebut pengembang kurikulum? Karena tidak ada profesi ini, ya. Kebanyakan kan ini pengembang rumah, gitu ya, ada developer rumah. Saya pengembang kurikulum. Jadi kurikulum apapun kami mampu bisa. Tugasnya apa? Tugasnya membuat diferensiasi, membuat beda antara sekolah satu dengan sekolah lainnya. Contoh, kami di SDA Sakinah membuat kurikulum berbasis sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ya, tapi basically ya kontennya masih kurikulum nasional, cuman kita kembangkan. Di SD Santa Maria Jakarta kami mengembangkan kurikulum berbasis sosiopreneur. Jadi kurikulum itu benda hidup, bukan benda mati. Jadi keliru kalau kurikulum benda mati tidak boleh diapa-apain, boleh. Ya.
undang-undang aja di amandemen gitu. Ini sehari-hari tuh saya diminta jadi konsultan pendidikan di Bandung. Itu ada 4 sekolah, yaitu SD Santa Angela Katolik, kemudian SD Santa Maria, kemudian SD Juara yang punya rumah zakat, kemudian terakhir adalah SD Al-Inayah di Bandung. Hanya 4 aja ya. Kalau di Flores itu setiap kabupaten. Di Senang kita banyaknya ke Flores, ke Batam ini baru 5 kali. Kalau ke Flores hampir tiap bulan. Ini sekolahnya kok sekolah di pengembangan kurikulum, jadi senang sekali saya dengan pengembangan kurikulum. Tapi anak saya dua-duanya tidak ada yang mau masuk jurusan ini, Pak. Nggak mau karena kayak ayahnya, nggak mau jadi korban kan. Jadi lebih cenderung ke yang lain, kayak masuk teknik geologi, padahal perempuan. Kemudian yang satu lagi entah masuk ke mana ya. Kita mulai kesulitan, jadi supaya kita kegambar. Jadi saya punya 10 binaan sekolah, namanya sekolah penggerak, tadi Pak Kepala Sekolah menyampaikan. Kalau di SD, SMP, SMA namanya sekolah penggerak. Kalau di SMK pusat keunggulan. Jadi boleh next time Arafah ya, Al-Kafah ini menjadi pusat keunggulan jargonnya. Al-Kafah sekolah pusat keunggulan, Center of Excellence kalau Al-Azhar. Jadi harus punya jargon, punya jual ya. Jadi keunggulan apapun ada di Al-Kafah. Nama juga kafah kan? Wa kafah billahi syahida. Iya kan? Tadi saya sampaikan surat 48 ya. Wa kafah billahi syahida. Jadi cukup Allah sebagai saksi untuk menzohirkan Islam sebagai yang kafah, sebagai ceramah. Kemudian apa itu kesulitan? Pertama adalah untuk di level kepala sekolah. Teman-teman kepala sekolah itu sulit menyusun satuan namanya kurikulum operasional satuan pendidikan KOSP. Kenapa? Karena ini masih diidentikan dengan kurikulum dokumen 1 atau KTSP, padahal beda komponennya. Ya, contoh di KOSP itu tidak ada di KTSP itu atau dokumen 1 tidak ada karakteristik satuan pendidikan. Ada 3 bab KOSP ini. Bab 1 bicara karakteristik satuan pendidikan, bab 2 bicara organisasi pembelajaran, itu tugas kepala sekolah bab 1 bab 2, dan bab 3-nya itu tugas guru, yaitu perencanaan dan asesmen pembelajaran ya. Jadi ini kesulitan. Yang kedua kesulitannya adalah membuat modul ajar karena lebih kompleks dari RPP. Nah, hari ini kita akan coba sederhanakan kesulitannya. Jadi modul ajar itu komponennya lebih banyak dari RPP 3 komponen atau 9 komponen, mungkin ada 15 komponen ya. Tapi ini mudah. Kemarin kita coba di Hebrew Measure itu ada kurang lebih berapa pesertanya Pak Robi? 78 semuanya beres ya. Sampai jam 3 beres bikin modul. Kesulitannya apa? Misalkan di modul itu ada komponen baru namanya pertanyaan pemantik. Ya. Jadi pada saat kegiatan pendahuluan maka guru wajib menyampaikan pertanyaan pemantik. Apa itu pertanyaan pemantik? Contoh, misalkan materinya Pancasila sebagai dasar negara, maka pertanyaan pemantiknya apa yang terjadi kalau rumah tidak punya fondasi? Berarti negara juga kalau nggak punya dasar negara hancur. Jadi pertanyaan pemantik itu bicara tentang kebermanfaatan dari materi yang akan diajarkan. Nah itu jarang guru-guru di Bandung khususnya tahu manfaat dari materi itu. Contoh, yang kedua bahasa Indonesia
teks deskripsi. Ya kan? Ada materi bahasa Indonesia teks deskripsi di kelas 4. Nah, pertanyaan pemantiknya, bagaimana menemukan suami yang hilang? Berarti kan dideskripsikan ya, tinggi badan, warna kulit, itu fungsinya pertanyaan pemantik. Dan itu penting pada saat kegiatan pendahuluan hadir di modul ajar. Paham ya? Pertanyaan pemantik. Kesulitan yang kedua di modul itu adalah disebut dengan kompetensi prasyarat atau kompetensi awal. Jadi guru jarang mencantumkan di modul kompetensi awal atau kompetensi prasyarat. Contoh lagi, guru akan menjelaskan hari ini anak-anak, kalian akan mempelajari teks deskripsi. Maka kompetensi awalnya siswa harus memahami dua hal. Satu adalah kosakata baku, yang kedua kalimat efektif. Mana mungkin siswa itu akan mendeskripsikan sebuah teks kalau tidak punya kosakata baku dan kalimat efektif? Mesti nggak akan paham si teks itu. Itu yang disebut dengan apa? Kemampuan awal atau kompetensi prasyarat. Caranya supaya kita tahu anak itu punya kompetensi prasyarat dan punya kompetensi awal, namanya assessment diagnostik. Berarti pada saat KBM akan dimulai, tugas guru adalah mengakses, namanya assessment diagnostik. Dua tujuannya assessment diagnostik itu: satu, melihat kemampuan prasyarat. Misalkan teman-teman guru akan bicara tentang bilangan cacah, maka kemampuan prasyaratnya apa kira-kira? Memahami lambang bilangan, ya kan? Nggak mungkin anak-anak langsung menghitung jumlah kalau lambangnya aja nggak tahu kan? Kemampuan prasyarat berarti lambang bilangan itu harus menjadi soal tes diagnostik. Kapan itu dilakukannya? Pada saat anak baru daftar kan? Kemudian tanya, boleh ditanya, boleh diobservasi, itu teknis. Jadi sekali lagi, tes diagnostik itu satu, mengakses, menilai kemampuan awal sebagai prasyarat. Yang kedua, tes diagnostik itu mengakses atau menilai gaya belajar, learning style. Jadi kita harus tahu gaya belajar anak. Apakah anak itu kinestetik, gitu kan? Apakah anak itu visual, dan apa anak itu audio. Dalam satu kelas itu tidak boleh kinestetik disatukan, tidak boleh homogen. Tetapi satu kelas itu isinya kinestetik, audio, dan visual. Sehingga guru tidak mungkin ngajar metode ceramah. Kalau ceramah berarti hanya untuk yang audio, visualnya bingung, kinestetiknya bingung. Berarti nanti yang ranking ke-1 adalah tipe belajar yang audio. Maka muncul di kurikulum Merdeka itu pembelajaran berdiferensiasi. Paham ya? Pak, soalnya sama aja, cuman cara menyajikannya, kemasannya, mendeliverinya pada saat di kelas itu beda. Beragam, pembelajaran yang bervariasi, tidak monoton. Namanya apa itu? Pembelajaran berdiferensiasi. Soalnya mah tetap sama. Kasihan kalau soalnya beda-beda. Ya. Jadi cukup soalnya sama, tapi disajikan dengan cara yang berbeda-beda. Disajikan secara audio, disajikan secara visual, dan disajikan secara kinestetik. Pembelajaran diferensiasi. Itu dilakukan kapan? Di awal pembelajaran. Berarti nanti kelas 1 itu harus ada 2 tes. Satu tes apa? Tes learning style atau gaya belajar. Yang kedua tes prasyarat tadi. Gimana caranya? Undang lagi Pak Sudaya.
Mana kok ada pergi? Rominya keburu ke sana berarti. Ofisialnya pergi, Pak. Oke, sudah ya? Sudah kebayang ya? Jadi tes diagnostik itu jangan terus-terusan, cukup sekali aja. Jadi learning style itu, gaya belajar itu cukup di-assess satu kali aja. Berarti nanti kelas 1, ya kan? Kelas 4. Kalau kelas 1 naik ke kelas 2, perlu nggak didiagnostik lagi gaya belajarnya? Tidak perlu, karena permanen gaya belajar itu. Yang perlu itu dari kelas 1 naik ke kelas 2 adalah kompetensi prasyarat. Itu tiap tahun. Kelas 4 naik ke kelas 5. Perlu nggak learning style-nya diuji lagi? Tidak perlu. Tapi kelas 3 naik ke kelas 4 perlu nggak diuji? Perlu, karena belum. Ya kan? Kan belum kelas 3 ke kelas 4. Betul ya? Kemudian terakhir adalah menyusun project profil. Ini banyak yang salah, Bu. Jadi tolong teman-teman jangan percaya ke sekolah penggerak. Musyrik loh, Bu. Iya. Gambar rukun iman. Jadi sekolah penggerak itu bukan sumber kebenaran. Itu mental sekolah swasta. Tapi kalau percaya ke sekolah penggerak, itu mental sekolah negeri. Kenapa? Kami lakukan monitoring dan evaluasi banyak yang salah. Di modul, di project, ya, di assessment. Misalkan project lah, nih project. Nanti suatu saat teman-teman datang ke sekolah penggerak, kan ada gelar project ya. Ternyata mereka mengukur project itu mengukur produk. Mereka mengukur keterampilan project itu. Padahal sejatinya project itu mengukur sikap. Project itu mengukur proses. Sikap apa yang diukur? Profil pelajar Pancasila. Apa? Berkebinekaan global, berpikir kritis, dan seterusnya. Coba datang nanti ke gelar project, mesti yang diukurnya keterampilan. Ya, itu keliru. Harusnya project itu mengukur apa? Sikap. Ya, sehingga project itu harus sesuai dengan kebutuhan sekolah. Ya. Saya pikir ini yang nanti menjadi bahan renungan kita untuk penguatan, kata Pak Kepala Sekolah ini. Ini nanti akan dibuat sebelum awal tahun ajaran, ya, sudah beres. Dan nanti pengawas tinggal tanda tangan Pak Kepala Sekolah ya, tinggal tanda tangan aja. Baik, ada lagi. Apa itu kurikulum merdeka? Kita berangkat dari pertanyaan aja ya, biar mudah ya. Pertama adalah kurikulum merdeka bertujuan mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Berarti di kurikulum merdeka itu ada nilai pengetahuan, ada nilai sikap, dan ada nilai keterampilan. Jadi bohong kalau kurikulum merdeka hanya nilai pengetahuan saja, bohong. Ya. Berarti sama dengan kurikulum 2013 ya. Oke. Yang kedua, kurikulum merdeka berisi CP, ya. Sehingga kurikulum merdeka tidak mengenal KD dan KI. KD dan KI dibagi menjadi capaian pembelajaran. Kurikulum merdeka tidak mengenal kelas, namanya fase, ya, fase. Makanya salah kalau pemberlakuan kurikulum merdeka itu 1-4. Harusnya fase A, fase B, fase C. Karena 1-4 itu berbeda fase. Yang jadi korban kelas 3, 2 tahun tidak dapat kurikulum merdeka. Makanya tadi Pak Kepala Sekolah hebat tuh, revolusioner. Kalau tahun pertama ini bagus, maka semua fase akan diberlakukan tren tuh. Kalau di Santa Angela, tahun pertama semua fase. Tahun pertama kebetulan kami bimbing. Pengawasnya kami dekati, ya, dibawa ke kantor aja, nggak pernah ke kelas.
Dia capek kalau ke kelas ya Pak, di kantor aja ngobrolnya, diajak kopi. Berarti idealnya kurikulum merdeka itu diberlakukan per fase ya. Fase A tahun pertama, fase B tahun kedua, fase C. Pemerintah lupa, disangkanya kurikulum merdeka itu sama dengan kurikulum 2013. Namanya juga manusia, tapi pemerintah itu manusia, toh? Tapi jangan diteruskan ke dan seterusnya ya. Oke, jadi per fase. Berarti yang ideal itu fase A 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tugas guru itu berat. Tugas guru adalah memisahkan setiap CP itu materi kelas 1 dan materi kelas 2, materi kelas 3 dan materi kelas 4. Karena tidak mengenal kelas. Kalau dulu di 2013 kan ada ya KD kelas 1, KD kelas 2, KD kelas 3, KD kelas 4. Di Merdeka tidak ada ini materi kelas berapa nggak tahu. Jadi yang harus merdeka itu gurunya atau kurikulumnya? Gurunya. Sepanjang gurunya ngajar mulai membuka dengan buku, maka tidak merdeka itu. Kemerdekaan guru itu kalau ngajar mulai buka CP, baru buka buku. Karena kalau buka buku, tidak buka CP, disandra ibu ngajar urut buku nanti. Tapi di Bandung ya, bukan di sini. Terakhir, kurikulum merdeka berisi asesmen tulis untuk menilai pengetahuan, asesmen perform untuk menilai keterampilan, dan project untuk menilai sikap. Kalau dulu mah kan ada praktek, project gitu ya. Sekarang mah cukup satu aja, perform. Ya. Dulu project itu menilai keterampilan, sekarang project itu menilai sikap. Makanya suka terbawa-bawa dulu gitu project profil pelajar Pancasila menilai produk karena masih bicara 2013. Pak, apa bedanya pembelajaran berbasis project dengan project profil pelajar Pancasila? Beda, ya kan? Kalau project itu bentuk kegiatannya, kalau model pembelajaran itu adalah desain pembelajarannya. Jadi beda, tidak bisa disamakan. Nah, model pembelajaran berbasis project adanya di pengetahuan dan keterampilan, sedangkan kegiatan berbentuk project adanya di sikap. Ya itu makanya kalau nggak dipahami itu suka keliru-keliru ya. Baik, Bapak ulangi lagi. Kurikulum bertujuan mengembangkan pengetahuan sikap. Kurmer berisi CP, kurmer berisi fase, kemudian kurmer berisi assessment tulis, kemudian perform, project. Ini CP-nya tadi dijelaskan. Ini makanya tidak mungkin kan, tidak mungkin S3 dan SMP disatukan ya. Ini Pak Yayasan, kenapa fasenya aja beda? Ya. Dan dilihat dari fase kita. TK itu ada di fase ini nih. Nah, ya di sini. Di fase tidak berfase. Namanya bukan CP TK itu, tapi pondasi. Ya. Ini contoh CP fase B. Bingung ya? Tugas guru apa? Memisahkan mana materi kelas 3 dan materi kelas 4. Bayangin hanya segini Pak. Segini untuk 2 tahun. Kebayang ya? Kebayang pasti lihat ngapain lihat CP udah aja, lihat buku persoalannya cocok nggak nanti isi buku dengan CP. Gitu ya. Mungkin kalau ada panitia di sini, oh nggak ada panitia. Berarti kita boleh buku yang lain yang penting. Ya kalau menurut Pak Indra ada buku yang ada yang cocok dengan CP. Jadi
Lihat ini Bu, jadi buku yang bagus itu adalah konten-kontennya berisi ini. Berarti materinya apa? Bahasa Indonesia itu materinya narasi, ya apa? Teks narasi imajinatif, kemudian teks puisi anak, teks percakapan, teks apalagi ini? Ya, teks prosedur, teks rekon, teks eksposisi, sedikit Bu. Kurang lebih ada 8 sampai 9 materi. 8 dan 9 materi. 9 materi lah taruh. Berarti 4 materi di kelas 3, 5 materi di kelas 4. Ada di kelas 4 berarti ada 5 materi ya. Terus dibagi 2. Berarti 2 di semester 1, 3 di semester 2. Jadi tidak mungkin metodenya ceramah. Kalau ceramah habis tuh dalam 1 bulan, berarti 5 bulannya libur. Berarti 1 materi, misalkan teks percakapan itu bisa 7 pertemuan mendalam. Ya, apalagi dengan tematik terpadu akan lebih lama. Bagaimana struktur kurikulumnya? Nah, ada 2. Ada intrakurikuler, ada co-kurikuler. Intrakurikuler itu diajarkan tiap hari rutin, porsinya sampai 80%, sedangkan co-kurikuler berbentuk proyek. Ini diorganisasi secara reguler, sedangkan ini diorganisasi secara block time. Jadi proyek itu tidak tiap hari Bu, bisa sebulan sekali, bisa 2 minggu sekali. Karena kemarin di lab school proyeknya tiap hari ada jadwal proyek. Anak-anak bingung, Pak bikin apa lagi Pak, aku udah pusing katanya. Jadi tidak tiap hari, bisa 2 minggu, bisa sebulan sekali. Ya. Kalau misalkan agama, taruhlah bahasa Indonesia itu 4 JP. Bahasa Indonesia itu 4 JP. Tulis di sini ya. Bahasa Indonesia itu BI, Indo, ya. Itu 4 JP. Berarti 3 di intra, 1 di ko. Paham ya? Bahasa Indonesia itu 4 JP, berarti 3-nya di intra. Berarti intrakurikuler bobotnya 3 JP, sedangkan project atau co-kurikuler bobotnya 1 JP. Pertanyaannya, di jadwal pelajarannya 4 atau 3 JP? 3 kan reguler rutin. Iya kan? Jadi di jadwal pelajarannya 3 JP. Karena ini reguler. Sedangkan proyeknya 1 JP. Honornya 4 atau 3 JP? Oh, pintar. Paham ya? Dan banyak yang keliru. Coba nanti lihat jadwal di sekolah penggerak. Contohnya itu. Berarti kita ngajar hanya 3 JP. Boleh nggak bahasa Indonesia 4 JP jadi 6 JP? Boleh nggak? Boleh. Asal nanti di perincian materi esensialnya rasional ditambah materi non esensial. Misal, di kelas 1 itu tidak ada materi kegiatan membaca pendahuluan. Tidak ada Bu. Di kelas 1 itu tidak ada materi kegiatan menulis pendahuluan. Tidak ada. Kita tambahkan di materi non esensial. Berarti bahasa Indonesia itu dari 4 menjadi 5 JP. Boleh tuh. Di kelas 2 biasanya hanya bunyi voka dan konsonan gitu ya. Tegak bersambung, huruf kapital misalkan. Tidak ada sekarang Bu. Materi-materi itu tidak ada, dianggap tidak esensial. Kita masukkan ke situ. Berarti bahasa Indonesia dari 4 menjadi 5. Boleh. Karena jumlah JP itu hanya standar minimal Pak Kepala Sekolah. Tapi berangkatnya harus dari perincian materi dulu, tidak dari menambah jumlah honor, bukan. Ya, honornya asal kurang tambahin deh bahasa Indonesia jadi 6, nggak bisa. Malah jadi ngayayai apa jadi
berulang-ulang. Di mana ekstrakurikuler di sini yang ketiga. Nah, jadi ada intra, ada ko, ada ekstra. Tapi pemerintah mengadop dua ini, intrakurikuler dan ko-kurikuler. Berarti intrakurikuler itu menilai apa? Esensi. Pengetahuan dan keterampilan. Oke, paham ya? Co-curricular menilai apa? Sikap saja. Sikap profil pelajar Pancasila. Jadi nanti pada saat bikin proyek nggak usah repot-repot menilai produknya. Lihat prosesnya, jujur tidak, kerjasama tidak, kreatif tidak. Gitu. Kalau jujur, kerjasama, kreatif pasti produknya bagus. Kan proses tidak akan paham gitu. Tapi hasil selalu mengkhianati proses. Iya benar. Nah, proses is very important. Jadi diharapkan proses itu penting. Ada lagi ya? Ada ya, Siap. dalam proyek itu pada saat melihat hasil atau hubungan dengan expertise. Nah, di saat expertise mau dibandingkan ada unsur non esensial tidak Pak? Dibolehkan untuk menilai. Jadi pada dasarnya proyek itu yang suka tadi Pak ya. Yo. Tapi pada saat kita melihat expertise suatu hasil proyek, kadang-kadang ada dibandingkan gitu. Kira-kira ada dibolehkan atau sering diperbaiki? Fokus ke sini aja kalau ingin berona. Sikap aja Pak ya. Fokus ke sini aja pilih. Khawatir nanti malah lebih dominan estetisnya, ya kan, tampilannya. Jadi fokus ke sini aja. Berarti itu kategorinya menilai keterampilan. Ya. Oke, berikut. Nah ini contoh struktur kurikulumnya. Seperti inilah kurang lebih. Ya. Agama, kemudian bahasa Inggris. Kalau kurang jam bisa agama tambahan. Kalau kurang jam bisa dilarin ke agama tambahan. Apa perbedaan kurikulum Merdeka dan 2013? Satu, kurikulum Merdeka tidak mengenal kelas, ya. Sehingga untuk satu capaian pembelajaran di fase A dan B perlu diuraikan dalam kelas dan semester oleh guru ini. Jadi perbedaannya kurikulum Merdeka tidak mengenal kelas, maka pemberlakuan kurikulum Merdeka per fase saja, bukan per kelas, supaya tidak jatuh korban-korban penculikan. Kan lagi ramai sekarang penculikan anak ya. Iya. Nah, sekarang ditambah penculikan anak kelas 3. Karena tidak kebagian kurikulum Merdeka, nanti pulangnya itu paling akhir anak kelas 3 tuh. Ya, silakan Pak. Ini sampai Pak Dokter Nah, kita boleh tak bertanya. nanti aja. Nanti aja. Biar tidak dipotong. Menyimak aja dulu. Catat pertanyaannya. Ya, catat aja pertanyaannya. Tapi Pak Dokter kan nanti kecelutur pula kan, artinya kita tanya. Enggak, nanti ada sesi tanya jawab. Ya. Setelah slide ini kalau nggak salah ya, ada slide berikutnya. Ini contohnya biar paham dulu, takut nanti yang ditanyakan itu terjawab oleh slide. Ya kan? Iya Pak. Kurikulum Merdeka tidak mengenal kelas. Ini contohnya. Ya. Siapa yang membuat ini nih? Ini materi kelas 3, ini materi kelas 4. Siapa? Kurikulum. Guru. Ya. Jadi tugas guru ini nih Pak Kepala Sekolah, namanya perincian materi esensial. Siapa yang buat ini? Pemerintah. Siapa yang buat ini? Pemerintah. Kepala sekolah. Masa guru CP itu yang bikin siapa? Pemerintah. Tapi yang bikin ini siapa? Guru.
Erlangga kita nggak ngambil ya. Kita tolong sama Erlangga ya. Iya. Tinggal pakai. Oke, pertanyaannya di SD Al-Kafa itu untuk kelas 4 dimulai dengan senam lantai. Ya. Semester 1 dimulai dengan senam lantai. Sedangkan di SD Arauda itu dimulai dengan permainan sepak bola. Boleh nggak? Boleh. Yang penting bersumber dari satu CP. Jadi jangan berkelahi aneh ya, sekolah Arauda mah kok senam lantai, kayaknya nggak pakai kurikulum deh. Jangan. Jadi kemerdekaan yang sesungguhnya itu diperoleh dari situ. Persoalannya nanti sama nggak dengan buku, kan nanti pertanyaan berikutnya. Ya? Berikutnya, kurikulum merdeka tidak mengenal kadar pengetahuan dan keterampilan. Jadi tidak ada mana ini pengetahuan, mana ini keterampilan. Tidak ada. Tapi identitas kadar pengetahuan dan keterampilan dilihat dari elemen. Contoh, nih. Ya, berarti ini kadar ini apa, materi apa ini? Keterampilan, ya? Ini materi pengetahuan. Paham ya? Jadi harus paham dulu si CP itu dibedah gitu. Jangan, oke anak-anak, kita sekarang mulai tahun ajaran baru kurikulum merdeka. Buka halaman 1. Itu sama dengan monyet yang bergulung kelapa. Apa sih monyet yang bergulung kelapa, bahasa Indonesianya apa? Kera. Pokoknya lihat-lihat kelapa aja gimana bukanya. Ada di bahasa Indonesia itu monyet yang gulung kelapa. Jadi si kera itu lihat kelapa gitu, gimana cara meminumnya. Nggak bisa dibuka. Ya. Yuk, mulai hari ini kurikulum merdeka dimulai dengan membaca apa? Capaian pembelajaran. Baru buka buku. Bapak mah kalau di UT ngajar nggak pernah buka buku. Buka gini-gini aja. Oke, sudah. Kita bikin project ya, kayak kemarin Bapak ngajar mata kuliah program diklat. Oke, anak-anak. Baca aja dari semua bab itu. Oh, konsepnya adalah tabah. Jadi bicara konsep. Tabah, berarti yuk mulai dari need analysis. Anak-anak lakukan analisis tentang kebutuhan proyek. Kasihan kalau mahasiswa UT disuruh baca, ngajar. Ayo buka modul ini, kasihan, yang penting mah nilainya A. Ujiannya susah. Iya. Berikut. Bagaimana implementasi kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka itu implementasinya ada 2 cara. Satu, ditunjuk oleh pemerintah sebagai sekolah penggerak. Yang kedua, mandiri. Berarti Al-Kafah ini mandiri, bukan sekolah penggerak. Barang siapa yang memilih mandiri, maka diberikan 3 opsi. Satu, mandiri belajar. Yang kedua, mandiri berubah. Yang ketiga, mandiri berbagi. Nah. Jangan sekali-kali milih mandiri belajar. Karena ini kurikulumnya 2013. Tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan. Berarti kurikulumnya 2013. Ngapain? Berarti sekurang-kurangnya mandiri berubah. Jadi tahun depan Pak Kepala Sekolah, minimal mandiri berubah. Tahun kedua mandiri berbagi, menjadi center of excellence-nya, menjadi pusat keunggulan dari sekolah yang ada di Batam. Gimana pembinaannya? Panggil Pak Sudayat. Ya, hanya sejam kok Batam Jakarta. Ya, tadi aja kemarin mendarat langsung 2 sekolah Pak kita. Ya, mendarat jam 7, ngisi jam 8 sampai jam 1, jam 2 sampai jam 6. 2 sekolah.
nggak capek kalau ada duitnya. Ya, minggu depan Bapak akan roadshow ke Flores. Berarti sekurang-kurangnya Mandiri berubah. Mandiri berubah itu kurikulumnya merdeka, cuman perangkatnya sesuai dengan yang disiapkan oleh pemerintah. Sedangkan Mandiri berbagi, yaitu kurikulumnya merdeka, perangkatnya mengembangkan sendiri. Keren. Keren. Kami coba hanya sekolah Katolik Pak yang mau begitu. Sekolah Islam itu umumnya takut. Cari apa? Nggak ada hukumannya Pak. Kemarin kita launching di sekolah Katolik, didatangin Diknas, bagus karena nggak ngerti. Kalau Diknas bagus, saya bilang karena nggak ngerti. Jadi kalaupun kita memilih Mandiri berbagi nggak masalah. Yang penting modulnya komplit, proyeknya komplit, assessmentnya komplit, KOSP-nya beres. Pasti dibilang bagus. Pada saat penandatanganan KOSP, undang, namanya open house, undang kepala dinas, nanda tangan kepala dinas langsung di sana, kemudian dibawa ke yayasan, tugas yayasan memberi amplop. Itu yang kami lakukan di Santa Angela. Di mana tuh? Di Jakarta. Di Bandung, Pak. Ya. Tapi kalau masih kita wait and see aja dulu, berarti Mandiri berubah aja dulu, ya. Tapi jangan belajar, sudah tidak waktunya kita Mandiri belajar. Sudah tahun terakhir kurikulum merdeka tahun ini, ya. Harusnya tahun depan itu semua fase sudah selesai. Jadi jangan ragu, ya. Nah ini slide terakhir, nanti kita buka tadi. Ini alatnya paradigma baru pembelajaran. Apa cirinya paradigma baru pembelajaran dalam kurikulum merdeka? Satu, tujuan pembelajarannya mengarah ke profil pelajar Pancasila. Di sekolah Santa Angela, di sekolah Katolik tidak pakai ini profil pelajar, tapi belas kasih, cinta kasih, mulai dari yang ada, boleh. Berarti value yang akan dikembangkan di Al-Kafah itu apa itu aja untuk nilai-nilai yang dikembangkan dalam pembelajaran. Yang kedua, materinya esensial sedikit tadi ya, sedikit. Kelas 4 aja hanya ada 9 materi untuk bahasa Indonesia, kebayang. Kemudian proses pembelajarannya kontekstual dan project. Jadi kontekstual ini untuk intrakurikuler, sedangkan project ini untuk co-kurikuler. Kalau pembelajarannya kontekstual, tidak mungkin bu guru itu ngajar mulai dengan buka buku. Oke anak-anak, sekarang kita akan bicara tentang klasifikasi hewan, gitu kan? Buka buku halaman 5. Ternyata di buku itu nama-nama hewan ada babi. Kontekstual enggak? Tidak, karena di Batam tidak ada di sekitar sekolah babi. Kalau di Flores, yes. B2 ada B2. Ya? B2 ada. Kalau di Flores, yes boleh. Karena di Flores itu Pak, di sekitar sekolah babi semua. Kalau di sini ada babi, pasti babi ngepet itu. Berarti kontekstual itu harus cerita tentang ayam, kucing, sapi, gitu kan? Tapi nggak ada sini ada. Ikan, kucing, ya kan? Berarti buku itu tidak kontekstual. Paham ya? Itu yang disebut dengan meaningful, bermakna. Jadi kalau ngajarnya kontekstual, maka akan bermakna dalam hidup anak. Coba nak, di rumah kamu ada apa? Ada kucing, gitu kan? Ada apa? Ada buaya. Berarti buaya darat ya? Karena di darat. Ya jadi kami kalau ke Flores itu Pak, mau masuk kelas itu anjing dengan babi itu berseliweran Pak.
lagi makan itu mendekat gitu. Kan babinya hitam di sana. Katanya lebih enak babi hitam daripada babi putih ya. Katanya, saya sih lihatnya aja. Jadi kayak ayam berseliweran. Berarti ceritanya tentang tadi, cerita tentang makhluk hidup atau hewannya, yaitu kontekstual. Kemudian cerita tentang kondisi geografis. Di IPA itu ada tentang itu ya. Misalkan anak-anak sekarang di Batam kondisi geografisnya apa, panas Pak. Padahal di buku itu musim es. Ya, jadi banyak yang begitu ya. Kata anak-anak, Ibu kok aneh ya, di sini mah musim dingin gitu kan. Musim terdiri dari ya, jadi seperti itulah kontekstual. Jadi mengajar sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Ya, makanya tidak mungkin mulai dari buku, tapi mulai dari amati. Yang terakhir adalah penilaiannya setara. Silakan. 4 penanya, ada moderatornya, bebas. 4 penanya, nanti kalau masih kurang kita tambah lagi. Kita waktunya sampai jam 10 ya. Setelah jam 10 kita akan break sebentar, baru kita akan praktek membuat modul aja. Silakan, 4 penanya. 1, 2, 3. Di sana dong. Nah, ibu-ibunya dulu. Ibu-ibu dulu, Pak. Baru 1 ibu-ibunya tuh. Saya suaranya tidak cukup. Dari sana, ibu-ibunya 2. Ayo ibu-ibu. Harus tanya ibu-ibunya. Kita belum merdeka. Silakan. 1, 2, 3. Ibu-ibunya Bu. Keluar di situ. Kami dulu bapak-bapak, nanti tanya lagi. Silakan Pak, dikasih dulu ke ibu-ibunya yang di sini. Ibu, bapak, ibunya nanti keluar di situ. Level A. Ya, silakan kasih mic-nya. Ada mic-nya 2, 1. Oh ini Pak, mic-nya Pak. Tolong dibantu mic-nya. Bisa ini tadi Silakan ibu yang di depan saya aja dulu. tugasnya tadi yang itu peran. Dari pengawas. Iya ya. Si Alga ngomong kami. Dulu ibu dulu. Ini serius. Enggak, mereka sendiri. Tadi kan perannya lupa ya. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Saya izin bertanya tentang pembelajaran dari diferensiasi. Dalam satu kelas itu tentu banyak learning style anak itu. Nah, dalam pembelajaran itu apakah kinestetik, audiovisual dan audio itu dilaksanakan secara berbarengan dengan 3 metode pembelajaran, atau bisa kita pecah dalam bentuk kelompok sesuai learning style masing-masing, lalu metode pembelajaran ini kita sesuaikan dengan learning style-nya peserta didik Bapak. Itu saja Bapak, terima kasih. Baik. Pembelajaran berdiferensiasi itu artinya mengajarnya variasi. Berarti ada kegiatan menyimak, ada kegiatan melihat, ada kegiatan aktivitas. Itu ya prinsipnya. Kemudian diturunkan per kelompok, nggak apa-apa. Ada kelompok kinestetik, ada kelompok audio, ada kelompok visual. Nggak masalah, itu teknis. Cuman soalnya tetap Bu sama untuk kinestetik, audio dan visual, karena kalau beda-beda repot ke ibu, kecuali kalau ibu ingin repot. Iya. Soal yang sama itu soal pelatihan mandiri atau dalam Soal ininya Bu, apa soal pelatihan akhirnya kan Pak? iya namanya assessment formatifnya. Kalau latihannya boleh beda-beda. Cuman mau nggak capek dikit. Beda-beda itu disesuaikan dengan gaya belajar. Tapi kalau mau sama nggak masalah. Yang dibedakan itu mendeliverinya, menyampaikannya. Ya, menyampaikannya. Jadi pada saat guru menjelaskan tidak boleh ceramah saja, tapi harus bikin PPT, gitu kan? Kemudian harus ada
prakteknya itu yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi. Tapi kalau ceramah aja dari pertemuan 1 sampai 5 pertemuan berarti tidak di-plan, tidak melihat, tidak melejitkan potensi siswa. Ya, oke, berikut. Lanjut ke bapak sebelah atau kemana? Silakan. Terima kasih Pak Dokter. Ini harga Ini yang tadi di kurikulum Merdeka tidak mengenal kelas. Ya, penggunaan kelas yang dimaksud itu apakah pada materinya atau kesemuanya? Nanti contoh apakah berubah fase 1 nggak kelas 1 lagi, fase 2 dan di mana ini kita memaknainya? Sedangkan nanti diurainya tak ada kelas. Apakah itu harus semuanya diubah fase-fasenya gitu? Terima kasih Pak. Ya, jadi di kurikulum Merdeka itu materinya tidak mengenal kelas materinya. Ya. Tapi dalam implementasinya tetap ada kelas. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Dalam materinya, ya, kan ada KD kalau dulu ya, ada KD kelas 1, ada kelas 2 gitu. Sekarang tidak ada, pokoknya fase A untuk kelas 1 dan kelas 2. Tugas guru menentukan materi mana kelas 1 dan materi mana kelas 2. Berarti di sekolah ada kelas 1, 2, 3, 4, 5 enggak? Ada. Yang tidak ada itu di fasenya. Boleh nggak fase B untuk materi kelas 2? Nggak boleh. Karena fase itu bicara tahap perkembangan. Jadi tetap fase A harus materi kelas 1 dan 2. Fase B untuk materi kelas 3 dan 4. Fase C materi kelas 5 dan 6. Nggak boleh fase D untuk kelas 6. Nggak boleh. Gitu Pak. Jadi tetap ada kelasnya di kelas di sekolah. Nah. Pandu tapi Bapak Ibu yang bergerak. 3, 2, 1 ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama